Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai kasus pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi dengan anggota kelompok sendiri. Saya Aurelia Rasindra Puspamaya dengan NIM 2022 DP003. Saya Dian Salsabila dengan NIM 2022 DP005. Dan saya Divatiara Saraswati dengan NIM 2022 DP006. Saya Vita Febriana dengan NIM 2022 DPK 12. Oke, jadi di sini ada kasus pajak penghasilan pasal 21, yaitu PT Jaya Cemerlang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan sebagai sebuah perusahaan dengan NPWP tersebut yang didirikan dan beroperasi di Jakarta Selatan. Perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pembayaran pajak penghasilannya. PT Jaya Cemerlang mempunyai 20 karyawan dan 15 diantaranya berpenghasilan di atas PTKP. Tuan Sulaiman merupakan salah satu karyawan yang mempunyai penghasilan di atas PTKP yang sudah bekerja sejak tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut. Nama Sulaiman dengan NPWP tersebut, jabatan staf administrasi, lalu status K1, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 07 Jakarta Timur, nomor telepon 085 711 291 202. Dengan gaji pokok Tuan Sulaiman yaitu 9 juta per bulan dan tunjangannya sebagai berikut. Tunjangan transport itu 1 juta per bulan, tunjangan komunikasi 500.000 per bulan. Perusahaan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dengan iuran sebagai berikut. Jaminan kematian atau JKM dan jaminan kecelakaan kerja atau JKK masing-masing ditanggung oleh perusahaan sebesar 0,3% dan 0,24%. Lalu jaminan hari tua atau JHT ditanggung perusahaan 3,7% dan 2% ditanggung karyawan. Lalu jaminan pensiun ditanggung oleh perusahaan 3% dan 1% ditanggung karyawan. BPJS Kesehatan ditanggung perusahaan 4% dan 1% oleh karyawan. Jadi pada uraian kasus di atas, bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 untuk Tuan Sulaiman untuk tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh 21 untuk orang pribadi Bapak Sulaiman dengan gaji pokok 9 juta, tunjangan transport 1 juta, dan tunjangan komunikasi 500.000 dengan semua total gaji dan tunjangan adalah sebesar 10.500.000 rupiah dengan jaminan dibayarkan perusahaan JKM 0,3% dari total yaitu sebesar 31.500 rupiah, kemudian JKK 0,24% yaitu sebesar 25.200 rupiah, JHT yaitu sebesar 3,7%, besarnya 388.500 rupiah, kemudian BPJS Kesehatan 4% sebesar 420.000 dan pensiun 3% yaitu sebesar 315.000 rupiah dengan total semua jaminan dibayar perusahaan yaitu sebesar 1.180.200 rupiah. Dengan total penghasilan bruto per bulan yaitu sebesar 11.680.200 rupiah. Untuk pengurangnya ada biaya jabatan sebesar 5% yaitu 500.000 rupiah, JHT 2% yaitu 210.000 rupiah, BPJS Kesehatan 1% sebesar 105.000, kemudian ada pensiun 1% yaitu sebesar 105.000 rupiah dengan total semua pengurangnya yaitu sebesar 920.000 rupiah. Untuk total penghasilan neto per bulan setelah dikurangi oleh pengurang yaitu sebesar 10.760.200 rupiah. Dengan penghasilan neto per tahunnya, penghasilan neto per bulan dikali 12 yaitu sebesar 129.122.400 rupiah. Dengan PTKP K1 sebesar 63 juta dikurangi dengan 129 tadi yaitu menjadi penghasilan kena pajaknya 66.122.400 rupiah. Untuk PPh terutang setahun Pak Sulaiman yaitu sebesar 5% dari 60 juta yaitu sebesar 3 juta dan 15% dari sisanya yaitu 6.122.400 yaitu sebesar 919.000
Rp918.360. Kemudian total PPh terutang Pak Sulaiman yaitu sebesar Rp3.918.360. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun jaminan hari tua secara berkala. Di sini ada NPWP pemotong serta nama pemotong atas nama PT Jaya Cemerlang dan identitas penerima penghasilan yang dipotong Tuan Sulaiman dengan status PTKP K1. Lalu rincian penghasilan penghitungan PPh pasal 21-nya. Selanjutnya penghasilan bruto gaji didapat 108 juta, lalu tunjangan lainnya sebesar 18 juta, dan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja sebesar 14.162.400 rupiah, dengan jumlah penghasilan bruto didapat 140.162.400 rupiah. Lalu pengurang biaya jabatan sebesar 6 juta, iuran pensiun sebesar 5.040.000, dan jumlah pengurang dihasilkan sebesar 11.040.000. Lalu jumlah penghasilan neto didapat 129.122.400. Lalu dikurang dengan PTKP sebesar 63 juta, lalu didapat PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun sebesar 66.122.400 rupiah, dan didapat hasil akhir PPh pasal 21 terutang yakni 3.918.360 rupiah. Selanjutnya identitas pemotong dengan nama Bapak Surono. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang tata cara pengisian formulir 1770S SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, formulir 1770S itu adalah formulir untuk wajib pajak orang pribadi yang punya penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri dan atau penghasilan final. Sekarang kita mulai dari bagian atas formulir ini, yaitu bagian identitas. Di sini kan tertera tahun pajak 2024. Berarti laporan ini untuk penghasilan selama tahun 2024. Lalu di bawahnya ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kita isi nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, dan status kewajiban perpajakan suami istri. Nah, semua ini harus sesuai dengan data yang ada di DJP. Begitu. Biasanya kalau menjelaskan tata cara formulir 1770S itu dimulai dari lampiran 1. Nah, di sini kita sudah ada di lampiran 1 dulu ya. Nah, kita mulai dari bagian atas tertulis SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Nah, lampiran ini digunakan untuk mencatat penghasilan neto dalam negeri lainnya dan pemotongan pajak oleh pihak lain. Nah, sekarang di bagian A. Di bagian A adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, misal kalau punya penghasilan selain gaji, misal bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dan pengalihan harta, penghasilan lainnya itu masuk di bagian A. Karena di Bapak Sulaiman ini tidak ada, jadi tidak perlu ditulis. Lalu kita lanjut ke bagian B. Di bagian B ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, yang tidak termasuk objek pajak ini adalah bantuan atau sumbangan atau hibah, lalu warisan, lalu bagian laba anggota perseroan komoditer tidak atas saham, persekutuan, lalu yang lain-lain, dan klaim asuransi kesehatan serta beasiswa. Nah, karena di
Bapak Sulaiman tidak ada, jadi kita tidak perlu tulis. Jadi kolomnya kita kosongkan saja. Lalu kita ke bagian C. Nah, bagian C ini adalah bagian paling penting karena di dalamnya ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Karena kenapa jadi sangat penting? Karena di sini ada pemotongan pajak dari pemberi kerja, yaitu Bapak Surono sebagai pemotong atau pemungut, lalu NPWP-nya serta bukti pemungutan dan tanggal. Buktinya terdapat nomor dan tanggal. Nah, tanggalnya itu 1 Januari 2025. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp3.918.360. Jadi angka ini nanti akan masuk ke bagian C formulir induk sebagai kredit pajak. Nah, setelah lampiran 1 selesai, ada lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini berisi data penghasilan final, harta, kewajiban, dan anggota keluarga. Nah, kita lanjut ke bagian A. Bagian A adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Biasanya diisi kalau punya penghasilan dari bunga deposito, penjualan saham atau sewa tanah, bangunan yang sudah dikenai pajak final. Nah, pada Bapak Sulaiman ini tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Kita lanjut ke bagian B, yaitu harta pada akhir tahun. Ini wajib diisi ya, karena mencatat seluruh aset atau harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak 2024. Contohnya, uang tunai senilai 5 juta, motor seharga 20 juta rupiah. Jadi total harta yang dilaporkan sebesar 25 juta. Kita lanjut ke bagian C. Ada kewajiban atau hutang pada akhir tahun. Nah, bagian C itu diisi ketika punya pinjaman. Nah, Bapak Sulaiman ini punya pinjaman di Bank BCA sebesar 50 juta. Jadi kita langsung tulis saja di bagian C. Lalu bagian D ada daftar susunan anggota keluarga. Bagian ini mencatat siapa saja anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Bagian ini penting karena untuk menentukan status PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini ada istri dan anak Bapak Sulaiman tersebut. Nah, di sini ada lembar perhitungan pajak penghasilan terutang. Itu bagi yang PH atau MT suami istri. Nah, formulir ini digunakan jika suami istri sama-sama punya NPWP atau istri menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Itu karena Bapak Sulaiman ini istrinya bukan pekerja, jadi tidak punya penghasilan lain. Jadi tidak perlu mengisi ini. Nah, ini kita lanjut dari setelah kita mengisi lampiran 1 dan lampiran 2, kita kembali lagi ke SPT induk tersebut. Nah, di sini ada penghasilan neto. Nah, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan itu sebesar Rp129.122.400. Nah, itu kita dapat dari mana? Dari bukti potong tersebut sebesar ini. Nah, setelah itu, karena tidak ada penghasilan lain, itu jumlah penghasilan neto sebesar ya sama dengan penghasilan neto sebelumnya. Jadi setelah itu kita langsung ke lampiran yang B, penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya itu sebesar 63 juta rupiah karena Bapak Sulaiman ini kan sudah menikah dan memiliki 1 orang anak, jadi tanggungannya ada 2 termasuk istrinya. Selanjutnya, jumlah penghasilan neto ini dikurangi PTKP sebesar 66.122.400 rupiah.
Nah, setelah itu penghasilan kena pajak ini dikali tarif pasal 17 UU PPH, jadinya hasilnya PPH terutang itu Rp3.918.360. Nah, karena tidak ada pengembalian atau pengurangan PPH pasal 24 yang telah dikreditkan, jadi jumlah PPH terutang sama dengan PPH terutang yang tadi kita dapat dari bukti potong juga, gitu. Dari bukti potong. Setelah itu, kita di bagian kredit pajak. Nah, kredit pajak ini PPH yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri diisi dari formulir 1770S lampiran 1 jumlah bagian C kolom 7. Jadi yang tadi yang kita isi di awal yaitu sebesar Rp3.918.360. Jadi artinya pajak yang dipotong sama dengan pajak terutang. Jadi tidak ada kurang atau lebih bayar gitu. Nah, di PPH kurang atau lebih bayar dari perhitungan sebelumnya kan karena tidak ada jumlah pajak terutang dan pajak telah dipotong sama, hasilnya nihil alias tidak ada pajak yang kurang atau lebih bayar. Nah, kita lanjut ke bagian pernyataan. Nah, ini kita lanjut tadi di bagian pernyataan. Wajib pajak menandatangani formulir dan menuliskan tanggal pelaporan. Nah, pada contoh ini ditulis tanggal 29 Maret 2025. Serta ditulis ini oleh wajib pajak sendiri atau kuasanya. Dengan tanda tangan dan pernyataan ini artinya wajib pajak menyatakan bahwa semua data dalam SPT sudah benar dan lengkap. Jadi itu tadi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi sampai dengan pelaporan SPT tahunan 2024. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.